Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Semoga seluruh sivitas akademik, khususnya para mahasiswa yang telah menyelesaikan program skripsi maupun tugas akhir, baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa diploma 3 Stikes Majapahit Mojokerto, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi kesehatan ya pada masa era pandemi COVID-19. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengumpulan CD di LPPM dan Perpustakaan Stikes Majapahit terkait publikasi artikel ilmiah ya. Terkait publikasi artikel ilmiah yang wajib dilakukan mahasiswa sebelum mendaftar wisuda ataupun sebelum mendapatkan ijazah ya, sebagai bentuk tugas akhir dari proses pendidikan. Sebenarnya aturan untuk penulisan skripsi maupun hal-hal tanggung jawab yang harus dilakukan oleh mahasiswa Stikes Majapahit, baik program diploma maupun program sarjana, itu sudah diatur pada buku panduan ya, pada buku panduan yang telah dipublish oleh unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stikes Majapahit sejak tahun 2018 dan 2019 ya. Jadi ini adalah link yang bisa di-download oleh mahasiswa tentang buku panduan ya. Kalau penyusunan program sarjana itu ada di link ini, http stikes-majapahit/lppm/wp-content. Di sini ada tulisan buku panduan penyusunan skripsi Stikes Majapahit Mojokerto 2018-2019 ya, dalam bentuk PDF. Ini langsung di-download. Kemudian kalau yang LTA program kebidanan, karena berbeda struktur, itu kalian bisa download di sini ya, di link ini. Kalau yang D3 keperawatan bisa download di link ini. Nah, ini bisa dengan mudah kalian jangkau, kalian download dan nggak butuh kuota yang besar ya untuk mendownloadnya. Dipelajari, disesuaikan isinya, skripsi maupun LTA. Sebenarnya ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum menyusun skripsi maupun menyusun LTA kemarin, sebelum proses pembimbingan dilakukan, sehingga tidak mengalami kebingungan, termasuk syarat-syarat akhirnya yang harus dikumpulkan apa saja. Nah, ini adalah bentuk tampilan buku panduan yang dapat kalian download dari website kita. Nah, bentuknya seperti ini untuk panduan penyusunan skripsi bagi mahasiswa S1 keperawatan, S1 kesehatan masyarakat maupun S1 kebidanan. Kemudian kalau ini adalah buku panduan penyusunan laporan tugas akhir untuk prodi D3 kebidanan ya. Nah, yang terakhir ini yang berwarna biru ini adalah buku panduan penyusunan studi kasus untuk prodi D3 keperawatan. Memang berbeda ya, dari jumlah sampelnya saja berbeda antara D3 keperawatan maupun D3 kebidanan. Sorry, bukan jumlah sampel, yang saya maksud adalah jumlah subjek penelitian ya, karena kalian laporan tugas akhir, bukan penelitian survei skripsi yang seperti yang mahasiswa di tingkat sarjana ya. Untuk susunan CD yang harus dikumpulkan, bentuknya seperti ini. Jadi disusun seperti ini, runut seperti ini. Satu, mulai dari halaman judul, gitu ya. Mulai dari halaman judul. Kemudian yang kedua adalah halaman lembar pengesahan. Di sini sudah dilengkapi dengan tanda tangan dari masing-masing orang yang ada di dalam lembar pengesahan tersebut. Kemudian ada lembar penetapan tim penguji. Ini juga harus sudah dilengkapi oleh tanda tangan dari tim penguji yang pada saat ujian ya, pada saat sidang akhir atau pada saat ujian. Kemudian yang keempat adalah halaman lembar persetujuan. Ini yang berisi tanda tangan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oh ya, saya lupa. Untuk lembar pengesahan dan lembar penetapan tim penguji, di situ kan ada tanggalnya. Nah, tolong itu ditulis tanggal sesuai dengan tanggal ujiannya. Nah, di sini kadang-kadang mahasiswa itu masih banyak yang keliru. Di lembar pengesahan maupun lembar penetapan tim penguji atau bahkan di lembar judul itu masih ada tulisannya proposal penelitian ya, proposalnya.
Nah, padahal kalau sudah pengumpulan CD skripsi ini sudah nggak ada nama proposalnya, tapi langsung ditulis skripsi atau tugas akhir, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah halaman persetujuan, yang kelima adalah halaman originalitas. Ini juga demikian. Sudah ada materai, ya, sudah ada materai sama tanda tangan di sini di halaman originalitas. Nah, jika tanda tangan ini masih kosong, ya, yang berisi materai ini juga nggak ada materainya, cukup tanda tangan saja, maka itu akan ditolak oleh LPPM. Ya, dengan arti kata lain juga akan ditolak oleh perpustakaan gitu karena persyaratannya masih belum lengkap. Kemudian yang keenam adalah halaman kata pengantar. Ya, kemudian yang ketujuh halaman moto dan pengesahan, yang kedelapan halaman abstrak ini untuk bahasa Indonesia, sama abstrak ini untuk bahasa Inggrisnya ya. Ini sebenarnya tulisannya abstrak dengan T ini ya, bukan dengan K ya. Abstrak pakai T yang di belakang sendiri. Kemudian yang ke-10 adalah daftar isi. Daftar isi lengkap ya, mulai dari depan sampai belakang lampiran-lampirannya. Kemudian yang 11 adalah daftar tabel, kemudian daftar gambar, daftar lampiran. Nah, kemudian yang ke-14 ini baru mulai bab 1-nya. Bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3, bab 4, dan bab 5. Serta ditutup dengan daftar pustaka. Kemudian ada lampiran surat izin melakukan studi pendahuluan. Ya. Kemudian di sini ada lampiran balasannya, studi pendahuluan. Ya. Kemudian ada ini lampiran dari dari instansi ya, dari instansi. Kemudian di sini adalah balasan. Kalau studi pendahuluannya 2 ada lampiran balasan studi pendahuluan juga. Ya. Gila. Ini studi pendahuluan, ini studi penelitian, ini surat balasannya. Kemudian ada lampiran permohonan sebagai responden. Ya. Ada kan lampiran permohonan sebagai responden. Kemudian ada inform consent-nya, lampiran persetujuan sebagai responden. Ya. Ini bentuknya kosongan kalau ini. Karena kalau misalnya diisi semua kan jadinya banyak gitu ya. Kemudian ada lembar checklist dan kuesioner, kemudian ada lampiran kisi-kisi dan lampiran tabulasi data ya, data tabulasi. Nah, untuk data tabulasinya ini ada yang dalam bentuk Excel. Ya, ada yang dalam bentuk Excel, kemudian hasil analisisnya juga dilampirkan, kemudian lampiran lembar konsultasi ya, ini dilengkapi dengan BAP kalian. Jadi lampiran lembar konsultasi dilampiri dengan BAP. Dan yang terakhir ada dokumentasi yang berupa foto-foto. Kalau lampiran jadwal penelitian boleh disampaikan, boleh juga enggak masalah. Yang penting dia ikut ini apa enggak, ikut di laporan skripsi apa enggak. Nah, selanjutnya untuk susunan CD LTA bidan. Ini ada cover luar, ada cover dalam, kemudian ada lembar pengesahan, ada lembar penetapan tim penguji, ya. Kemudian ada lembar persetujuan sama. Lah ada lembar originalitas, ada foto dan persembahan, kemudian ada kata pengantar, ada abstrak ya, ada abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dijadikan satu dalam satu file. Kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar singkatan, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sama daftar pustaka. Terus ada surat izin penelitian. Jadi meskipun tugas akhir, itu juga ada surat izin penelitian. Ada surat balasan penelitian. Kemudian ada lembar permohonan menjadi responden. Ada lembar persetujuan. Nah, ini penting ini untuk disampaikan lembar persetujuan responden. Apakah yang sudah ada tanda tangannya? Enggak usah, kosongan aja. Kalau yang ini kosongan aja. Kemudian ada lembar penapisan ibu bersalin, kemudian dilengkapi dengan pantograf, lembar imunisasi, lembar KMS, lembar lingkar kepala, lembar inform konsen KB, lembar konsul, sama dokumentasi. Ini kok tidak ada master tabel karena di LTA bidan maupun LTA perawat kan memang tidak ada untuk surveinya. Ya, tidak ada master tabelnya. Oke, tapi wajib dilengkapi dengan dokumentasi. Ya. Yang selanjutnya adalah susunan untuk STD LTA dari perawat.
Itu juga hampir sama, yang halaman depan itu sudah dilengkapi dengan tanda tangan semuanya, mutu originalitas, kata pengantar, abstrak dan abstrak, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar lampiran, daftar arti tambahan dan singkatan, ini jika ada ya, jika nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. Tapi biasanya kalau skripsi ataupun LTA tetap masih ada singkatannya gitu ya. Kemudian bab 1 sampai dengan bab 5 ada daftar pustaka, ada lembar persetujuan responden, tetap harus. Kemudian ada lembar BAP ya, lembar BAP penguji ini dilengkapi dengan lembar konsul ya, dilengkapi dengan lembar konsultasi kalian pada pembimbing. Kalau misalnya online bagaimana? Ini kan pembimbing kalian juga punya formula untuk konsultasi online gitu ya. Nanti dimasukkan di situ. Oke, ada tanda tangan kalian, ada tanda tangan pembimbing. Semuanya bisa kok dirundingkan sama dosen pembimbingnya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan online-nya. Kebutuhan tanda tangan secara online. Kemudian yang selanjutnya adalah kuesioner tingkat kecemasan ini jika ada, gitu ya, jika dibutuhkan seperti pengukuran depresi klien atau kecemasan klien gitu ya, atau kualitas hidup klien. Nah, itu kan ada kuesionernya ya, ada kuesioner sendiri. Nah, itu wajib dimasukkan kuesionernya. Apakah kuesioner sudah terisi? Enggak, kuesionernya kosongan. Kecuali ini, pengkajian. Nah, format pengkajiannya ini format pengkajian yang terisi ya kalau yang dijilidkan. Tapi kalau yang di CD ini nggak usah, cukup kosongan saja format pengkajiannya. Ini format pengkajian ya. Nah, kemudian beranjak pada abstrak. Nah, ini kemarin banyak juga ya yang kurang tepat dalam mengumpulkan abstrak. Sebenarnya saya sangat menjunjung tinggi ya, sangat mengapresiasi peran dari dosen pembimbing ini ya terhadap abstrak ya. Dimana kadang dosen pembimbing juga maupun penguji ini terutama ya teliti sekali isinya abstrak itu meliputi apa saja. Namun kadangkala mahasiswa itu lupa yang disampaikan dosen penguji atau pembimbingnya pada saat ujian seperti apa gitu, yang kurang-kurangnya dari abstraknya seperti apa, sehingga yang dikumpulkan di LPPM itu ala kadarnya. Nah itu jangan, karena abstrak itu yang dibaca yang pertama ya. Ketika karya kita itu dipublish, orang itu akan baca abstrak yang pertama. Karena abstrak itu sendiri adalah intisari dari penelitian yang kalian lakukan gitu ya. Nah, isinya abstrak itu meliputi apa saja? Isinya abstrak itu dari beberapa literatur itu isinya adalah IMRAT ya. Di buku panduan juga begitu. Kita menganut paham IMRAT. Apa IMRAT itu? Introduction masalah. Pengenalan masalah terlebih dahulu. Jadi kalian menjelaskan dulu latar belakang dari penelitian kalian, tapi jangan terlalu lebar karena abstrak ini sangat terbatas sekali ya. Abstrak ini sangat terbatas sekali. Nah, di situ Anda akan menjelaskan tentang tujuan penelitiannya seperti apa, apa sih yang melatar belakangi dilakukannya penelitian oleh mahasiswa. Nah, di sini untuk abstrak dalam bentuk bahasa Inggris di awal pada saat pengenalan masalah di introduction masalah ini, untuk latar belakang melakukan penelitian itu disusun menggunakan present tense ya, karena memang teori-teorinya masih relevan yang digunakan sampai sekarang gitu ya. Sedangkan untuk tujuan penelitian, karena penelitian itu sudah berlangsung, sudah selesai dilakukan, maka itu kan bentuk lampau, jadi disusun dalam bentuk past tense. Jadi khusus untuk tujuan dalam bentuk past tense. Namun tolong ya susunannya itu diperhatikan gitu ya. Misalnya kalau past tense itu kan untuk to be-nya kan kita pakai was were. Nah, kalau habis was itu apa? Verb-nya harus apa? Verb ing atau bagaimana? Ya, yang jelas kalau habis kita menggunakan to be itu adalah verb ing atau kita pakai noun ya, kata benda. Nah, itu tolong diperhatikan gitu. Jangan langsung disambut dengan to kemudian kata kerja. Nah, itu kurang tepat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode. Metode yang dibahas di metode itu apa saja? Mulai dari desain yang kita gunakan, populasinya, sampelnya, samplingnya, teknik pengumpulan datanya menggunakan apa, apakah observasi atau wawancara, instrumen. Nah, instrumen ini khusus untuk mereka yang menggunakan instrumen-instrumen khusus ya, seperti quality of life, kemudian depression, stress gitu ya.
Itu instrumennya. Kemudian teknik analisis datanya apa yang digunakan. Nah, karena metode ini sudah berlangsung, penelitiannya sudah berlangsung, sudah selesai dilakukan, maka metode ini disusun menggunakan formula past tense. Kemudian untuk result ini mengupas tentang hasil penelitian, hasil baca tabulasi Anda, tabulasi silang Anda atau tabulasi deskriptif Anda. Nah, ya, tapi untuk angkanya itu dipilih gitu. Anda mau pilih frekuensi ataukah pilih persentase. Jangan dicampurkan semua karena itu akan menambah jumlah kata dalam artikel Anda. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya LTA bagaimana? Itu dibikin resume. Jadi mulai dari penetapan diagnosisnya itu apa, kemudian asuhannya itu apa saja yang diberikan, dan yang terakhir ditutup dengan hasil evaluasinya bagaimana. Apakah ada perbedaan antara responden yang satu dengan yang lain atau bagaimana ya, antara subjek yang satu dengan yang lain. Nah, result ini karena dia sudah berakhir, itu kita susun dengan bentuk past tense. Analyze ini adalah hasil analisis uji statistik. Kalau tidak ada uji statistiknya bagaimana? Kalau tidak ada uji statistiknya ya tidak usah ditulis analyze-nya gitu ya. Nah, kita menggunakan past tense. Kemudian discuss. Untuk discuss ini karena kita mengkaitkan hasil temuan kita dengan teori yang sudah ada gitu ya. Ya, dengan teori-teori yang sudah ada. Nah, itu kita susun dalam bentuk present. Ya, present tense dan juga ditutup dengan rekomendasi. Harus ada rekomendasi di dalam discuss. Nah, di sini untuk skripsi maksimal total abstraknya adalah 300 kata. Sedangkan untuk artikel, ya untuk jurnal itu 250 kata. Itu tolong diperhatikan. Nah, biar lebih iritnya, makanya saya pada beberapa mahasiswa itu menyarankan, biar nggak bingung, abstraknya disamakan aja antara abstrak artikel sama abstrak skripsi, yaitu maksimal aja, ambil maksimal yaitu 250 kata. Nah, sekarang untuk bentuk susunannya. Susunan dari artikel itu tidak dibentuk 2 kolom, tapi cukup 1 kolom. Nah, halaman yang pertama setelah halaman judul adalah halaman pengesahan. Jadi artikel Anda itu disusun seperti ini. Tulis halaman pengesahan, jurnal skripsi, judulnya apa, kemudian logonya, ingat ya logonya yang baru seperti ini ya. Kemudian nama kalian, NIM, kemudian nama dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian yang kedua adalah lembar surat pernyataan. Di lembar surat pernyataan ini isinya adalah seperti ini. Dengan ini kami selaku sama hampir mirip dengan lembar originalitas ya. Cuman dia lebih sederhana. Kami selaku mahasiswa ini, namanya ini, NIM-nya ini, program studi apa nanti pilih salah satu atau coret salah satu, menyatakan setuju atau tidak setuju naskah yang disusun itu mencantumkan nama pembimbing sebagai koautornya ya. Dengan ataupun tanpa mencantumkan nama pembimbing sebagai koautor. Kalau pembimbing nggak setuju ya, yang dicoret adalah tanpa. Yang dicoret adalah dengan ya, digunakan adalah tanpa. Ya gitu ya. Terus Mojokerto, nama kalian NIM, terus mengetahui pembimbing 1 dan pembimbing 2. Susunan kata-katanya harus sama persis dengan ini. Kemudian baru di susunan pokoknya itu judul, kalau dulu kan judul, nama gitu ya. Kemudian subjeknya apa, description seperti ini. Ini dulu. Jadi ini sudah tidak berlaku. Ini yang terbaru. Judul, ingat, bold, Times New Roman 12 ya, 12. Kemudian bawahnya adalah nama penulis pertama. Hal ini artinya nama mahasiswa, nama kalian. Program studi apa, email kalian untuk apa? Email yang aktif ya, jangan email yang tidak ada ininya, tidak ada aktivitasnya di situ gitu ya. Atau email yang sudah lama mati gitu. Jangan itu yang dipakai karena setelah membaca ini kalian pasti akan dikejar oleh pembaca gitu ya, untuk banyak diskusi tentang apa yang sudah kalian tulis. Kemudian selanjutnya di bawahnya adalah nama pembimbing 1 kalian jika beliau berkenan untuk dicantumkan namanya di artikel kalian ya. Nama pembimbing 1, program studi apa, emailnya apa, terus yang terakhir adalah nama pembimbing 2 ya. Nama pembimbing 2, program studi apa, emailnya apa. Nah, makanya itu pentingnya komunikasi sama pembimbing, tanya-tanya emailnya juga. Lanjut di bawahnya adalah abstrak bahasa Indonesia. Ya, abstrak bahasa Indonesia. Di sini tidak lebih dari 200 kata ya, 200 atau 250 kata ya. Di sini ada isinya seperti yang tadi, yang sudah saya ungkapkan tadi ya, dengan Times New Roman 1 spasi.
Sedangkan bawahnya itu adalah abstrak bahasa Inggris ya. Bawahnya abstrak bahasa Inggris, dan ingat, ketika istilah bahasa Inggris dituliskan dalam naskah bahasa Indonesia, dia harus ditulis miring ya. Dia harus tulis miring. Jadi ini abstraknya yang bahasa Indonesia ini tulisnya miring tetap, tapi isinya di sini abstrak bahasa Indonesia yang ditulis tegak. Kemudian abstrak yang ditulis miring, di sini bahasa Inggris tulis miring semua. Ya, keywordsnya 4 sampai 8 keywords. Tujuannya adalah supaya artikel kita banyak yang membrowsing. Jadi ketika di browsing di di Google gitu ya dengan salah satu kata tertentu itu pasti nyangkut ke artikel kita kalau keywordsnya banyak. Nah, kemudian bawahnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang ya gitu ya. Kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah, kemudian manfaat penelitian, itu semuanya diungkap di pendahuluan gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian ya, yang wajib dimasukkan di situ ada rancangan, populasi, sampel, sampling, kemudian teknik pengumpulan data, instrumennya seperti apa, kemudian analisis datanya seperti apa, gitu ya. Kemudian hasil dan pembahasan itu dijadikan satu, hasil dan pembahasan begitu ya. Di situ memuat tabel ya, tabel dan pembahasannya, gitu ya, tabel dan pembahasannya. Ingat, yang dirujuk di sini adalah ingat kalian harus membaca tujuan khusus kalian. Jadi yang dikupas di sini adalah tujuan khusus kalian tadi. Ya. Jadi kalau misalnya tujuan khususnya ada 3, maka ini di sini ada 3 hal pokok yang dikupas dalam hasil dan pembahasan. Tabelnya adalah tabel tertutup, bukan tabel terbuka. Nah, di gambarnya, kalau gambar, maka keterangannya tulis di bawah gambar. Misalnya ada gambar. Ya. Kemudian jangan lupa dikasih judul tabel dan kesimpulan serta saran. Kesimpulan digabung sama saran gitu ya. Yang pertama ada kesimpulan dulu, bawahnya ditutup dengan saran. Saran untuk siapa? Untuk siapa? Kalian boleh nyontoh di naskah skripsi kalian. 1,5 spasi ya. Fontnya Times New Roman, ukuran 12, 1,5 spasi. Kemudian daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka ditulis dari berbagai sumber. Contohnya seperti ini. Daftar pustaka dari sumber buku ya. Nama belakang, kemudian inisial nama depan, dalam kurung, judulnya, kemudian penerbit ya, baru kota terbit. Kalau dari jurnal seperti ini, nama penulisnya, terus tahun, kemudian judulnya, gitu, terus nama jurnalnya diketik miring ya. Meskipun jurnal bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia tetap diketik miring ya. Kemudian volume ya, volume berapa, tahun berapa, kemudian halaman berapa. Kalau dari proceeding juga demikian, tulis namanya, kemudian ini tahun, kemudian judulnya, ya judulnya, kemudian proceedingnya tulis miring, ya, terus tanggal, terus kota, kemudian halaman. Sumber skripsi ataupun disertasi orang lain gitu, nama, kemudian tahun, judulnya. Nah itu kalau skripsi tulis skripsi tidak dipublikasikan dari universitas mana. Kalau dari sumber online, nah ini yang sering bingung ya dari sumber online. Dari sumber online tapi tidak ada nama pengarangnya bagaimana Bu? Tidak boleh dipakai. Jadi meskipun sumber online cari yang ada namanya, jangan anonim ya. Tetap sama nama belakang, kemudian tahun, terus judul, kemudian baru di alamat online-nya dan diakses pada tanggal berapa. Begitu untuk yang perlu dikumpulkan, baik itu isi dari jurnal maupun isi dari skripsi ya. Oh ya, untuk isi dari skripsinya itu ada 2 bentuk ya yang dimasukkan di CD. Ada satu dalam bentuk Word, satunya dalam bentuk PDF. Kemudian untuk CD yang dikumpulkan itu adalah CD RW ya, rewrite. Jadi kalian bisa merevisi jika ada kesalahan, jadi tidak perlu mengganti CD itu ya. Jadi yang dibawa ke kita nanti ada 2 CD untuk skripsi atau LTA dan 2 CD untuk jurnal atau artikel ilmiah ya. Ada 4 CD. Kemudian dilengkapi dengan surat penyerahan lokasi penelitian karena kalian harus menyerahkan laporan penelitian kalian ke lokasi penelitian sebagai bentuk tanggung jawab kalian setelah diberi surat izin penelitian oleh lokasi penelitian kalian gitu. Kemudian bagi mahasiswa yang D3 kebidanan maupun D3 keperawatan jangan lupa dilampirkan untuk laporan komunitas ya, laporan komunitas atau bentuk pengabdian masyarakat yang sudah kalian lakukan di masyarakat.
Dan jangan lupa dilengkapi tanda tangannya. Kemudian, oh ya, saya memberikan contoh ya untuk pengumpulan CD ya. Nah, ini kalau CD-nya dibuka, maka tulisannya akan seperti ini. Jadi ini Word, terus bawahnya tadi PDF, ini Word, bawahnya PDF, dan seterusnya ya. Kemudian diurut seperti ini ya. Ini dalam satu CD nanti isinya begitu. Sorry. Saya buat begini ya. Nah, ini sampai dengan, nah ini ada lampiran tabel data ya, dan bentuk Excel ada. Kemudian ditambah dengan foto dokumentasi. Kalau video bagaimana Bu? Wah, lebih bagus lagi kalau video gitu ya. Nah, ini foto dokumentasinya yang bisa dilihat, bisa dibuka, dan bisa menunjukkan aktivitas penelitian yang sudah kalian lakukan gitu ya. Jumlahnya, soal jumlah dokumentasi foto, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Mosok kalau respondennya 100, fotonya ada 100, itu terlalu banyak. Nah, ini ada aktivitas yang kalian lakukan selama proses penelitian, itu harus ada dokumentasinya gitu ya. Kemudian untuk contoh jurnal, contoh artikel jurnal ya. Nah, ini kebetulan saya punya untuk mahasiswa bimbingan saya sendiri. Itu pertama, ini ya, jurnal skripsi, kemudian judul, kemudian logo, stickers, kemudian nama sama NIM, kemudian prodinya. Prodi S1 keperawatan ini kebetulan. Kalau D3 ya D3. Stickers Majapahit Mojokerto tahun 2021. Terus ini ada surat pernyataan ya. Yang tidak setuju dicoret karena kebetulan setuju semua. Yang tanpa juga dicoret karena kebetulan setuju dengan ini ya. Kemudian ini kebetulan belum ditantangani ya. Nanti ini ditantangani oleh kalian, di sini tantangan pembimbing 1, ini tanda tangan pembimbing 2. Kemudian bawahnya lagi halaman pengesahan. Juga demikian, halaman pengesahan tantangan pembimbing 1, tanda tangan pembimbing 2. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini sudah masuk ke naskah ya. Ini masuk ke naskah, ini judulnya tidak boleh lebih dari 12 kata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau di sama dan pada itu nggak dihitung ya. Kemudian ini namanya kalian mahasiswa, kemudian prodinya apa, email. Nama, prodi, email, nama, prodi, email gitu ya. Kemudian untuk abstrak, ini dicek abstraknya ada berapa kata gitu ya. Di sini kebetulan ada 173 kata. Itu sudah betul. Kata kuncinya 3 sampai 8 tadi ya. Oke. Kemudian abstrak untuk bahasa Inggris juga demikian, dilihat di sini ya. Abstrak bahasa Inggrisnya berapa ininya, kata-katanya, kemudian bahasa Inggrisnya. Nah, seperti ini. Tadi Bu Eka bilang apa dalam bahasa Inggris, di abstrak bahasa Inggris untuk yang pertama, ini untuk latar belakangnya kita menggunakan present tense. Nah, seperti ini present tense ya, Mas Yan. Nah, yang tujuan itu ditutup dengan apa? Yang tujuan ditutup dengan past tense. Karena tujuan penelitiannya udah berlangsung. Jadi kalau seperti ini harus dibuat menjadi bentuk lampau gitu ya. Aim to find out the relationship between physical and mental fatigue atau burnout with community prevention behavior. Nah, seperti itu. Kemudian the result, ya, the result of studies behavioral ini menunjukkan seperti apa. Kemudian analis data ini use Spearman rank ya, menunjukkan there was a relationship ya. Terus baru ini discuss, ini discussnya ya, ini discussnya dia pakai present ya, discussnya dia pakai present. Kemudian untuk recommendation ini juga pakai present ya, ini ya, the campus can play gitu, pakai recommendation pakai present tense begitu. Terus lanjut di pendahuluan, ini 1,5 spasi ya, spasinya. Kalau atas tadi 1 spasi. Pendahuluan,
habis pendahuluan adalah metode, ya, metode penelitian, terus seperti apa prosedur penelitiannya, kemudian hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan ini tabelnya tabel tertutup. Ya, tabelnya adalah tabel tertutup tadi. Ya, nih pembahasan memaparkan hasil analisis. Nah, ini contoh tabelnya. Ya, tabelnya adalah tabel tertutup. Kemudian seperti ini, kalau ada gambar jangan lupa kasih nama gambarnya, apa judul gambar. Nah, ini kan dikasih judul gambar seperti ini. Jangan lupa judul gambar itu 5W1H ya, lengkap dengan tahunnya. Kemudian pembahasannya di bawah, ini juga demikian. Tabelnya adalah tabel tertutup ya. Kemudian sampai yang di bawahnya lagi tabelnya tabel tertutup. Oke. Nah, seringkali mahasiswa karena hasil dan pembahasan jadikan satu, itu pembahasannya jadinya sedikit ya. Nah itu kurang tepat gitu. Pembahasannya harusnya diperpanjang. Nah, seperti ini hasil penelitiannya kan sudah ada ini, sudah ada hubungan ya. Ya, sudah ada hubungan ya antara burnout sama perilaku pencegahan. Nah, terus hubungannya itu terjadi seperti apa gitu. Kenapa burnout itu bisa mempengaruhi perilaku gitu. Apa yang dipengaruhi dulu sampai dia muncul suatu perilaku. Nah, itu dibahas gitu ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan saran ini dikhususkan untuk sarannya pada siapa gitu ya. Terus daftar pustaka. Nah, selesai ya, itu jurnalnya jadi. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Anda semua. Selamat untuk mengerjakan, dilengkapi ya, dilengkapi ininya laporannya. Jangan lupa untuk dokumentasinya ya. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.